Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di Badan Fikih Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 428, bagian 15, hukum imam pria dengan jamaah wanita. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku melakukan sesuatu." Beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ia menjawab, "Di rumah kami tinggal bersama beberapa wanita. Di rumah kami tinggal bersama beberapa wanita. Mereka berkata kepadaku, 'Kamu pandai membaca sedangkan kami tidak. Maka sholatlah bersama kami.' Maka aku pun sholat 8 rakaat dan witir." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Ubay bin Ka'ab berkata, "Menurut kami sikap diam beliau menunjukkan ridho atau sepakat." Jadi pernah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, laki-laki sendiri gitu ya, menjadi makmum bagi kaum wanita. Ini dipakai dalil boleh. Jadi boleh satu orang laki-laki menjadi imam di musola atau di tempat sholatnya perempuan, boleh. Saya pernah ngalami dulu di Surabaya. Jadi saya itu ada jadwal ngajar setelah asar sampai maghrib di pesantren putri. Jadi Surabaya itu di daerah Margorejo itu ada pesantren putri namanya An-Nuriyah namanya, An-Nuriyah.
Nah, itu saya dulu ngajar di pesantren putri itu setelah asar. Ngajar setelah asar sampai maghrib, jadi otomatis jamaah di situ di pondok itu. Imamnya saya, makmumnya perempuan semua itu. Makmumnya perempuan semua. Kalau sekarang ini masih terjadi sekarang ini, tapi nggak rutin. Kalau ini nggak rutin. Ada musola di Harapan Indah, namanya musola Al Ikhlas. Itu kajian ibu-ibu, kajian di musola, kajian ibu-ibu dari jam 1:30 sampai asar. Nah, karena asar selesai, ibu-ibu sholat sekalian, imamnya saya. Kalau ini kadang ada bapak-bapak, kadang karena itu musola, kadang ada bapak-bapak, 1-2 ada kadang. Tapi kadang nggak ada, ibu-ibu semua, imamnya saya. boleh, tidak apa-apa. Jadi boleh imam laki-laki sendirian, makmumnya perempuan semua boleh. Berdasar hadis ini yaitu sunnah takririyah namanya. Karena Nabi mendiamkan perbuatan sahabat berarti Nabi ridho. Kalau itu terlarang pasti Nabi melarang. Orang fasik dan pelaku bid'ah yang menjadi imam. Hal ini berdasarkan pada hadis-hadis berikut. Yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sholat di belakang para jamaah haji. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sholat di belakang para jamaah haji. Berarti ini orang yang mungkin sedang tidak ihram bermakmum kepada orang yang sedang ihram, mungkin gitu. Atau sedang tidak safar bermakmum kepada orang yang sedang safar. Itu sudah kita bahas kemarin, boleh ya, tidak ada masalah. Yang penting rokaatnya aja diperhatikan. Jangan sampai makmum rokaatnya lebih sedikit daripada imam. Kalau makmum rokaatnya lebih banyak nggak ada masalah. Contoh, yang mukim sholat duhur biasa, imamnya dikosor 2, ada apa-apa. Nanti begitu imam salam kita lanjut sisanya. Berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sholat Id hari raya di belakang Marwan. Ya kalau nggak salah Marwan ini maksudnya pemimpin yang kurang bagus lah gitu. Boleh, tidak apa-apa. Asal rumusnya gini, apa yang sah untuk dia, sah pula untuk makmumnya. Itu rumusnya itu. Kalau fasiknya kemudian membuat dia sholatnya nggak sah, ya jangan bermakmum sama orang itu. Berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sholat di belakang Walid bin Uqbah bin Abu Mu'aid. Sedang ia suka minum khamr. Orang fasik berarti. Pada satu hari dia sholat subuh 4 rakaat bersama mereka. Sehingga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menderanya atas perbuatannya itu, saking fasiknya. Sholat pun dimodifikasi, subuh jadi 4 rakaat. Akhirnya dihukum cambuk, dihukum takzir ya. Nah, pas sholatnya bener, Abdullah bin Mas'ud pernah bermakmum sama dia. Boleh, selama memang sholatnya bener gitu aja. Kalau nggak bener ya nggak boleh. Kemudian para sahabat dan tabi'in sholat di belakang Ibnu Abid. Sedang ia tersangka ateis dan mengajak kepada kesesatan. Ini maksudnya ahli bid'ah dalam masalah akidah. Menurut ulama orang yang sah sholatnya maka sah untuk menjadi imam atas orang lain. Meski demikian mereka berpendapat makruh sholat di belakang orang fasik dan pelaku bid'ah. Dalam hal ini bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah dalam masalah akidah. Ada satu riwayat yang menyebutkan begini. Khairun nas imamu qaumin wa hum lahu muhibbun. Wa syarrun nas imamu qaumin wa hum lahu karihun.
Sebaik-baik manusia adalah imam satu kaum yang makmumnya senang sama dia. Dan seburuk-buruk manusia adalah imam satu kaum yang kaumnya itu nggak suka sama dia. Jadi memang sebisa mungkin imam itu orang yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Sehingga makmum yang di belakangnya itu nggak kemerungsung, khusyuk gitu maksudnya. Karena kalau imam itu agamanya nggak bagus dan akhlaknya nggak bagus, itu bisa bikin kesel makmumnya. Contoh gini, contoh. Saya nggak sebut nama masjidnya karena di Bekasi masjidnya. Ada satu masjid di antara daftar imam tetapnya itu orang setempat, kalau pas satu orang itu yang jadi imam, itu orang setempat tapi ya, itu yang tahu kelakuan dia enak gitu. Pernah ngomong sama saya bilang kenapa nggak diusulkan ke DKM untuk dipecat aja? Nggak bisa Ustaz, tokoh di sini dia. Oh tokoh. Emang apa kesalahannya? Takutnya sentimen pribadi kan? Makan harta anak yatim, jadi ponakannya itu yatim, bapaknya kan mati. Terus anaknya kan yatim, hartanya dikuasai sama pamannya ini. Termasuk dia haji pakai harta anak yatim secara zalim itu. Nah orang yang ngerti kelakuannya kan kesel gitu. Orang lainnya nggak tahu, tenang-tenang aja bilang kita yang tahu nih Ustaz. Wah kesel banget itu kita yang tahu kelakuan orang itu gitu. Nah itu syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Karena makmum di belakang pasti kemerungsung karena kelakuannya itu. Ini beda kalau sentimen pribadi. Kalau sentimen pribadi nggak masuk dalam hadis tadi itu, tapi tetap makmum sebaiknya cari imam yang lain kalau ada sentimen-sentimen pribadi. Misalnya beda pilihan. Sentimen pribadi berarti kan. Kalau sentimen pribadi ya wes jangan nggak masuk dalam hadis tadi itu, tapi sebaiknya tetap makmum jangan pilih imam yang dia ada masalah pribadi itu. Cari imam yang lain aja. Supaya sholatnya tenang gitu maksudnya. Supaya sholatnya apa? Tenang. Makanya dalam fikih itu dikatakan makruh. Kalau kita bermakmum kepada imam yang kita nggak suka itu makruh. Ada yang mengatakan makruh. Terus kemudian Sa'ib ibn Khalad berkata bahwa seorang laki-laki menjadi imam satu kaum lalu orang itu meludah ke arah kiblat dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan dia imam bagi kalian." Setelah kejadian itu, orang itu ingin menjadi imam dan dalam salat mereka, maka mereka melarangnya dan mengabarkan kepadanya perihal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu ia menjelaskan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun bersabda, "Iya, kamu telah berbuat sesuatu yang tidak patut atau maksiat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu meludah ke arah kiblat pas sholat." Tidak boleh. Kalau meludah saat sholat itu jangan ke arah depan, jangan ke arah kanan, tapi ke arah kiri atau di bawah kaki. Ke arah kiri atau di bawah kaki. Meludah ke arah depan dianggap su'ul adab. Itu su'ul adab, buruk, perangai yang buruk. Nah, orang yang perangainya buruk tidak layak menjadi imam. Makanya pastikan DKM Al-Furqan Jatiunggul, setiap orang yang menjadi imam di sini pastikan secara umum, kita nggak mendetil ya, secara umum akhlaknya bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus, sehingga tidak membuat makmum di belakangnya kemerungsung. Itu seperti itu. Hukum keluar dari sholat berjamaah. Ini munfarid atau mufarokoh. Boleh saja bagi seorang yang awalnya sholat bersama imam, lalu keluar dari jamaah itu dengan niat untuk memisahkan diri atau mufarokoh dan menyempurnakan sholatnya sendirian, sebab menurutnya imam terlalu lama dalam sholatnya. Boleh, tidak apa-apa.
Ini kalau di hadis Sahih Muslim pernah terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau, hadisnya Sahih Muslim ya, selesai sholat berjamaah Isya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ketemu satu kaum yang belum sholat Isya. Maka kaum itu minta Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjadi imam bagi kaum itu. Dan beliau mengulang sholat Isya menjadi imam bagi kaum itu. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Salah satu makmumnya karena ada hajat atau apa, mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah, selesai duluan. Nah, sikap itu oleh Nabi dibenarkan, tidak apa-apa. Malah beliau menyalahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadisnya Sahih Muslim. Pernah ada jamaah saya itu sholat di bandara. Saat itu sudah waktunya hampir mau masuk ke pesawat itu. Kan biasanya beberapa menit atau puluh menit sebelumnya kan suruh masuk ke pesawat. Rupanya qaddarallah imamnya itu lawama. Ini pasti imam nggak tahu diri ini. Oh, sudah tahu di bandara kok lama. Namanya di tempat bandara itu tempat umum kan makmumnya pasti orang yang punya hajat. Harusnya jangan lama-lama. Lawama ini. Sampai jamaah saya ini ketinggalan pesawat. Saya bilang pas cerita sama saya bilang sama beliau, Pak, harusnya sebenarnya pas Bapak merasa imam kelamaan seperti itu, Bapak mufaraqah aja, tidak apa-apa. Niat memisahkan diri jamaah, sholat sendiri selesai duluan. Kalau dirasa imamnya kelamaan, saya bilang gitu. Karena itu pasti imam nggak tahu diri itu, nggak tahu di mana dirinya gitu maksud saya. Imam nggak tahu dirinya di mana itu, nggak bisa menempatkan diri gitu maksudnya. Itu. Walaupun kata beliau enggak, saya beli tiket lagi. Karena saat itu beliau memang pejabat teras. Ya sakar penjenengan lah. Hal ini juga berlaku ketika sakit, takut hartanya akan hilang atau musnah, ketinggalan teman rombongan maksudnya, kondisi sangat mengantuk, atau sebab lain yang dianggap sebagai udzur syar'i ya, udzur syar'i. Di sini sebutkan misalnya karena sakit. Imamnya lawama ini, sementara badan meriang misalnya gitu. Udah saya mufaraqah duluan, boleh tidak apa-apa. Takut hartanya akan hilang atau musnah, misalnya naruh barang misalnya di mana, kalau kelamaan takutnya keburu hilang nih, akhirnya mufaraqah boleh tidak apa-apa. Ketinggalan teman atau rombongan juga boleh. Kalau ini saya pernah ngalami waktu sholat di Lumajang. Jadi gini, saat itu di kota Lumajang saya jamaah di satu masjid. Rupanya masjid itu jamaah sholatnya bacaannya panjang rupanya. Nah, sementara bis ke kampung saya itu jam 8 terakhir. Saat itu jam 8 terakhir. Sementara saya butuh waktu untuk ke pinggir jalan untuk nyetop bis itu. Nah, kalau kelewat jam 8 pulang ke kampus, zaman itu belum kayak sekarang ya, ada Grab, ada apa. Zaman masih smartphone aja belum punya saya saat itu, belum ada smartphone. Baru handphone pun belum ada mungkin saat itu, masih zaman dulu lah. Itu. Jadi akhirnya saya itu, waduh ini sudah hampir jam 8. Sementara jam 8 itu bis terakhir yang menuju ke kecamatan saya. Karena kalau udah lewat jam 8, wah salam sudah. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya munfarid. Jadi memisahkan dari jamaah karena imamnya kelamaan. Sholat sendiri selesai duluan, bablas saya menuju ke tempat nyetop bis itu. Karena kalau enggak, secara sunatullah kehabisan bis malam itu gitu. Itu seperti itu. Memang mungkin ada bis lagi tapi lama, jam 10, jam 11 gitu. Malam itu. Biasanya paling akhir jam 8 itu biasanya. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Kemudian kondisi sangat mengantuk, boleh juga. Ngantuk ini imamnya kayak lama banget, munfarid boleh, tidak apa-apa. Atau sebab-sebab lain yang dianggap sebagai udzur syar'i ya, udzur syar'i. Jabir berkata bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an salat Isya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pulang kepada kaumnya dan menjadi imam atas mereka. Maka pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya, Mu'adz salat bersama beliau lalu pulang kepada kaumnya untuk menjadi imam salat bagi mereka. Mu'adz membaca surah Al-Baqarah. Maka ada seorang yang memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan salatnya sendirian. Dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, engkau munafik." Ia menjawab, "Aku tidak munafik, tetapi aku akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan hal ini." Ia pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang hal itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Dimarahi. "Afattanun anta ya Mu'adz?" "Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz?" Sampai 1 2 sampai dua kali. Iqra surat kada wa kada. Bacalah surah ini, surah ini, surah ini. Hadisnya Bukhari. Yang saya tahu hadisnya Sahih Muslim juga ada. Yang serupa ini ada Sahih Muslim juga ada. Kalau seingat saya di Sahih Muslim lebih rinci riwayatnya. Jadi Sayyidina Mu'adz dipanggil, Nabi tabayun, begitu ada laporan Nabi enggak langsung marah. Nabi tabayun terlebih dahulu. Kalau Sahih Muslim itu tabayun dulu. Begitu Sayyidina Mu'adz datang radhiyallahu anhu, kata Nabi, udnu sini, mendekat. Nabi enggak langsung marah. Nabi tanya baik-baik, tabayun, apa betul semalam kamu salat Isya rakaat pertama bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Benar ya Rasulullah. Begitu benar, jelas di situ harus marah. Nabi marah. Afatanun anta ya Mu'adz? Afatanun anta ya Mu'adz? Iqra surah kada wa kada. Nah, jadi Sayyidina Mu'adz itu Nabi kita Muhammad SAW itu marahnya tanpa amarah. Makanya sebelum jelas di mana beliau harus marah, beliau enggak marah. Beliau tabayun dulu. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Dan marahnya fokus, enggak kemana-mana. Kata Nabi, "Aukamakal, di belakang kamu itu ada orang yang sakit, ada orang tua, ada yang punya anak, ada yang punya hajat." Kata Nabi, "Aukamakal." Fokus, enggak kemana-mana marahnya. Terus ngasih solusi. Kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat sholat sendiri. Nah ini kalau kita bisa marah seperti itu, marahlah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bisa marah seperti itu, marahlah, nggak apa-apa. Karena itu marah yang benar. Marah yang benar itu tadi ya, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu baru marah yang benar itu. Kalau bisa marah seperti itu, marahlah, tidak apa-apa. Itu marah yang benar itu. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Monggo kalau mau marah kayak gitu. Allahu Akbar. Mengulang sholat untuk sholat secara berjamaah. Jadi mengulang sholat supaya mendapat keutamaan jamaah, yang mengulangnya dengan cara berjamaah. Berikut ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama, Yazid Al-Aswad berkata, kami pernah sholat fajar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mina. Kemudian datang 2 orang dan keduanya berhenti di atas tunggangan mereka, tidak ikut sholat berjamaah. Lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar keduanya datang untuk menghadap beliau. Keduanya pun datang dengan perasaan gemetar dan takut. Lalu beliau bersabda kepada keduanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas?"
Alastuma muslimain? Apa yang mencegah kalian, terjemahannya kurang pas. Apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama dengan orang-orang tadi? Bukankah kalian berdua adalah muslim, dua orang muslim? Gitu. Itu terjemahan yang pas begitu harusnya. Keduanya menjawab, tentu kami adalah orang-orang muslim, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami telah melakukan sholat di rumah kami. Ada yang mengatakan di kemah kami. Berarti ini yang saya tahu, ini musafir yang saya tahu. Yang di hadis yang lain ini musafir. Kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami, itu di hadis yang lain. Jadi ini musafir ceritanya, sudah menjamak sholat. Lalu beliau bersabda, idza shallaituma fi halikuma summa ataitumal imama fasalliya ma'ahu fa innaha lakum nafilah. Jika kalian telah melaksanakan sholat di tempat rumah kalian, hal itu bisa berarti kemah atau hotel kalau kita sekarang. Lalu kalian datang kepada seorang imam di masjid, maka sholatlah kalian bersamanya. Sholat yang kalian lakukan itu menjadi amalan sholat sunnah sholat sunnah bagi kalian. Lebih tepatnya nafilah itu tambahan, sholat tambahan. Status hukumnya bisa sunnah mutlak, bisa juga yang menyempurnakan yang tidak sempurna. Dalam teks lain disebutkan idza shallaituma fi rihalikuma ini summa ataituma masjidah jama'atin fasalliya ma'ahum summa ataituma masjidan. Masjidah jama'atin fasalliya ma'ahuma fa innaha lakuma nafilah. Jika kalian telah melaksanakan sholat di rumah kalian, rihal itu sebenarnya ya kemah tadi. Lalu kalian datang ke masjid, maka sholatlah bersama mereka. Sholat yang kalian lakukan itu menjadi amalan sholat sunnah bagi kalian, tambahan. Nafilah itu tambahan. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengulangi sholat fardu dengan niat sunnah bagi orang yang telah melakukan sholat fardu baik secara berjamaah ataupun sendirian. Jika ia menemukan sholat berjamaah di masjid. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Hudzaifah mengulangi sholat duhur, asar dan maghrib padahal ia telah melakukan sholat itu secara berjamaah. Ini namanya i'adah ya, mengulang sholat itu diperkenankan walaupun statusnya adalah sunnah mutlak, status hukumnya itu. Saya mau terangkan dulu gini. Sependek yang saya baca tapi ya, sependek yang saya pelajari, dua orang yang tadi itu musafir ceritanya. Dia sudah menjamak sholatnya di kemahnya. Jadi dia udah ngambil rukhsah. Terus dia mau datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu Nabi sedang sholat. Dua orang ini ada jamaah di masjid, nggak ikut sholat. Bayangkan datang ke masjid, duduk di depan masjid, padahal ada jamaah laki-laki lagi. Dan di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Itu mukjizatnya Nabi itu. Maka Nabi tegur. Kalau di hadis yang lain, apakah Anda berdua muslim? Kami muslim ya Rasulullah. Kenapa Anda berdua tidak ikut sholat bersama dengan kami? Kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami ya Rasulullah. Lain kali kalau kalian datang ke satu kaum yang sedang sholat berjamaah, ikutlah bersama dengan mereka. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Berarti apa? Yang sudah dikerjakan di kemahnya itu sah. Rukhsah yang diambil itu sah. Tidak wajib diulang, namun Nabi menganjurkan untuk diulang. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena udah sampai di tempat masih ada jamaah. Seperti yang saya ceritakan kemarin kan, di beberapa tahun yang lalu, saya kadang dalam perjalanan tertentu udah saya prediksi khawatir sampai di tempat nggak berkesempatan untuk sholat asar misalnya gitu ya. Maka asar saya tarik ke duhur dalam perjalanan itu. Rupanya qaddarallah lancar perjalanan itu. Sampai di tempat itu baru adzan asar. Ya masa saya nggak sholat lagi? Kan nggak pantas. Ada jamaah, ada ustadz kongko-kongko depan masjid nggak jamaah kan ya nggak pantas. Akhirnya ya saya ulangi lagi sholat saya.
Nah, itu perintah. Tidak wajib sih memang, karena yang rukhsah yang diambil itu sudah sah. Namun anjuran Nabi adalah mengulang. Status sholat pengulangan itu statusnya sunnah mutlak, status hukumnya. Niat kita niat sholat fardu duhur biasa aja, walaupun status hukumnya adalah sunnah mutlak itu. Atau kalau nggak sunnah mutlak, paling nggak menjadi penyempurna bagi sholat-sholat kita yang sebenarnya nggak sempurna. Ya semacam qadha gitu. Nah, itu bisa juga. Kalau para sahabat mungkin nggak usah qadha. Kalau kita kan mungkin ada banyak yang perlu diqadha mungkin. Karena masa lalu orang kan beda-beda nggih. Nah, misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Jadi itu namanya i'adah, mengulang apa tadi? Salat. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa ia salat subuh bersama Abu Musa di Marbat, tempat pengeringan gandum dan kurma. Kemudian ia pergi ke masjid dan dilaksanakanlah salat di sana. Maka ia pun salat bersama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Adapun berkenaan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusallu salatan fi yaumin marrataini, janganlah kalian salat dua kali salat yang sama dalam satu hari. Ini gimana? Yang tadi Nabi nyuruh mengulang salat, yang ini kok ada larangan salat yang sama dua kali. Ibnu Abdul Bar berkata, Ahmad dan Ishaq sepakat bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah seseorang melaksanakan salat fardu, lalu selang beberapa saat ia mengulang lagi salat itu. Bagi yang melakukan salat fardu kedua kalinya bersama jamaah dan menganggap bahwa salat yang kedua itu adalah salat sunnah bukan fardu, ia telah mengikuti perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hal itu, sehingga ini tidak dianggap sebagai pengulangan salat fardu dua kali dalam satu hari. Karena salat yang dilakukan pertama adalah salat fardu, sedangkan yang dilakukan kedua ialah salat sunnah. Dalam kasus ini tidak ada pengulangan. Ini penjelasan Said Sabiq dalam fikih sunnahnya. Ya, cuma kalau saya secara pribadi berkeyakinan bahwa i'adah itu memang diperkenankan, karena di masa Nabi beberapa sahabat mengulang betul. Contoh ini yang betul-betul mengulang ya, yang Nabi tidak menyalahkan. Itu di Bulughul Maram ada itu, di Bulughul Maram. Yang tayamum itu gara-gara enggak ada air. Seusai sholat nemu air. Yang satu mengulang sholat, wudhu dan mengulang sholat. Yang satu enggak ngulang. Kepada yang mengulang Nabi mengatakan kamu dapat dua. Kepada yang tidak mengulang Nabi mengatakan asabtas sunnah, kamu udah benar. Jadi rukhsah yang diambil itu sudah sah, tidak wajib mengulang. Kepada yang mengulang Nabi bilang ya kamu dapat dua pahala. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang, i'adah mengulang sholat itu memang ada, namun status hukum yang kedua itu adalah sunnah mutlak secara otomatis itu. Itu seperti itu. Atau ya tadi menyempurnakan yang tidak sempurna, barangkali ada yang perlu diqadha dari sholat-sholat kita yang di masa lalu. Itu bagi yang mengatakan wajib qadha. Dan itu pendapat jumhur itu. Wallahu a'lam bishawab. Jumhur itu mayoritas ulama. Terus kemudian hukum imam memutarkan badannya ke arah kanan kemudian kiri setelah salam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, Qabisa ibn Hulb radhiyallahu anhu meriwayatkan dari bapaknya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami. Lalu beliau membalikkan tubuhnya ke arah kanan dan ke kiri. Kadang Nabi itu menghadap ke arah kanan, kadang menghadap ke arah kiri. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud. Kalau dalam madhab Syafi'i menghadap ke arah kanan, kadang juga menghadap ke arah
kiri. Jadi kadang Nabi juga menghadap ke arah jamaah. Ke arah jamaah. Secara umum gini, ini secara umum ya. Umumnya Nabi menghadap ke arah kanan. Jadi gini. Atau ke arah kiri. Itu umumnya. Kalau Nabi begini, berarti mau ada pengumuman berarti. Kalau Nabi begini menghadap ke arah jamaah, berarti mau ada pengumuman. Itu yang saya pernah ngaji itu gitu. Saya ulang ya, umumnya Nabi itu begini. Umumnya. Apalagi dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga ke kiri kadang. Umumnya gitu. Umumnya. Nah, jadi bukan persis begini bukan. Jadi umumnya begini atau miring kanan gini. Umumnya gini. Umumnya. Jadi posisi makmum di sebelah kanan. Kalau Nabi begini ke arah makmum lurus, biasanya mau ada pengumuman biasanya. Biasanya gitu. Itu sependek yang pernah saya ngaji itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Menurut ulama hendaknya setelah salam imam membalikkan tubuhnya ke belakang sesuai dengan cara yang ia suka, ke kanan atau ke kiri, karena keduanya datang dari perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak duduk setelah selesai salam kecuali hanya seukuran bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi begitu pada bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Nabi baru menghadap ke arah kanan atau kiri. Jadi enggak langsung. Jadi yang astagfirullah itu beliau tetap menghadap ke arah kiblat masih. Baru setelah kira-kira bacaan Allahumma antas salam itu beliau baru menghadap ke arah kanan atau kiri. Biasanya pas Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan itu baru Allahumma antas salam itu posisi menghadap ke arah makmum. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa yang ini tadi riwayatnya riwayat Muslim yang ini. Yang menghadapnya Nabi setelah bacaan Allahumma antas. Jadi enggak langsung, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak langsung, enggak. Zikirnya enggak ada arah kiblat dulu. Baru pas kira-kira pas bacaan Allahumma antas salam, itu Nabi baru menghadap ke arah kanan atau kiri. Hadis sahih Muslim kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salam berdiri menghadap kaum wanita. Beliau duduk di sejenak sebelum berdiri meninggalkan tempat salat. Ia berkata, menurut kami hal itu beliau lakukan agar para wanita pergi terlebih dahulu, agar mereka tidak berbarengan dengan keluarnya para lelaki. Nabi kadang menghadap ke arah kaum wanita supaya ngasih isyarat agar para wanita keluar terlebih dahulu sebelum kaum laki-laki. Karena dulu Nabawi itu masjidnya sempit. Nabawi itu masjidnya apa? Sempit, urutan safnya laki-laki dewasa, anak-anak, perempuan. Nabi ngasih isyarat ke kaum wanita, melihat ke arah kaum wanita agar keluar terlebih dahulu. Kebayang enggak? Ya? Kebayang. Berarti kira-kira saya enggak nyalakan takbir sih. Nabi pakai takbir enggak kira-kira itu? Nabi melihat ke arah wanita ya. Ngasih isyarat supaya kaum wanita keluar terlebih dahulu. Tidak apa-apa, ada takbir enggak apa-apa. Cuman saya sering bilang di mana-mana, kalau bisa takbir itu yang sekiranya kaum wanita bisa mengakses kaum laki-laki. Supaya kalau sujud tilawah ya tahu gerakan imam. Sering yang terjadi adalah kalau enggak dikasih pengumuman, itu begitu sujud tilawah, ibu-ibu rukuk, imamnya berdiri lagi, ternyata baca surah lanjutan gitu. Itu terjadi di beberapa masjid, heboh itu. Makanya kalau kita lihat di Madinah, itu satirnya kaum wanita
itu kaum wanita bisa mengakses kaum laki-laki. Kaum laki-laki tidak bisa akses kaum wanita kecuali sambil ini. Makanya ada bolong-bolongnya itu, ada bolong-bolongnya. Makanya saya tidak menyalahkan satir ini, cuman kalau pas sujud tilawah itu rawan masalah. Kalau nggak bisa mengakses ke arah imam, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali nggak ada masalah ya monggo. Hukum tempat imam lebih tinggi dari makmum. Nanti saya bahas, tenang. Nanti saya bahas. Dimakruhkan bagi imam berdiri pada posisi yang lebih tinggi dari posisi makmum. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya, yang pertama, Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu, sedang orang-orang atau makmum berada di belakangnya dalam posisi yang lebih rendah. Ini hadisnya riwayat Ad-Daruqutni. Berikutnya Hammam ibn Haris meriwayatkan bahwa Hudzaifah menjadi imam di kota Madinah, di kota Madain, kota yang terletak di Irak, sambil berdiri di tempat yang tinggi. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menarik bajunya dengan keras. Setelah selesai sholat ia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa mereka dilarang untuk melakukan hal ini? Hudzaifah menjawab, aku teringat hal itu setelah kamu menarik bajuku. Akan tapi jika meninggikan tempat tersebut karena ada maksud dan tujuan tertentu, maka tidak dimakruhkan berdasarkan hadis berikut. Yang pertama, Sahal ibn Sa'ad As-Sa'di berkata, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar pada hari pertama mimbar itu dibuat. Lalu beliau takbir dan duduk di atasnya, kemudian turun dan melangkah mundur, lalu sujud di lantai mimbar itu, kemudian kembali naik ke atas mimbar setelah selesai sholat. Lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innama bahwasanya sona'tu aku berbuat sahada semua ini, lita'tammu bi agar kalian mengikuti aku, walita'allamu dan agar kalian belajar solatku, cara solatku. Adapun jika tempat makmum posisinya lebih tinggi melebihi posisi imam, maka hal itu dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi. Disebutkan pula oleh Al-Bukhari sebagaimana terangkan dari Abu Hurairah bahwa ia pernah bermakmum di atas masjid dengan mengikuti seorang imam. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah sholat di dalam rumah Abu Nafi' yang berada di sebelah kanan masjid. Tempatnya agak tinggi dan kamar itu memiliki pintu yang menghadap ke masjid. Di tempat itulah Anas sholat radhiyallahu anhu mengikuti imam yang ada di dalam masjid, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengomentarinya. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, jika tempat makmumnya lebih tinggi dari tempat imam melampaui batas, misalnya sampai lebih dari 300 hasta, berarti 150 meter, sehingga makmum tidak mengetahui gerakan sholat imam, maka hal ini dilarang. Menurut ijma' ulama, baik itu dilakukan di masjid atau di tempat yang lain. Namun jika kurang dari itu, maka hukumnya boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Hal itu diperkuat dengan perilaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak ditentang oleh seorang sahabat pun. Baik, saya mau terangkan ya. Yang pertama, apa hikmahnya kok kalau makmum boleh lebih tinggi daripada imam, kalau imam tidak boleh, kecuali ada keperluan ya. Ada keperluan supaya makmum belajar atau melihat gerakan imam. Dan larangannya makruh, enggak haram ya, enggak haram. Nah, yang pertama di antara hikmahnya. Kalau makmum lebih tinggi daripada imam, kayak masjid yang tingkat 2, imamnya di bawah. Ini kan di atas, imamnya di bawah. Makmumnya di atas, ada lubang biasanya yang bisa mengakses imam. Maka kalau sewaktu-waktu listrik mati, itu gerakan imam masih bisa diikuti. Kenapa? Karena makmum bisa mengakses imam, karena posisinya dia di atas imam. Ini berbeda dengan kayak masjid ini. Masjid ini kan imam di atas, yang di bawah ngikuti TV, betul ya? TV. Pertanyaannya, kalau listrik mati bagaimana?
Kalau listrik mati, pas sholat Jumat misalnya, Jumat dipakai nggak di bawah? Oh, mboten. Kenapa? Oh, nggak dipakai ya. Berarti masjid ini aman. Kenapa? Alhamdulillah. Kalau jenengan pernah pergi ke Al-Azhar Pondok Kopi itu, Premier itu, kantor wali kota, atau di Baitur Rahim Galaxy. Itu sholatnya di atas itu. Itu pakai apa? Pakai ya ini TV ini. Iya, betul. Oh, itu kalau mati wassalam deh. Putus itu. Itu di antara hikmahnya. Berarti masjid ini aman, kalau di atas semua aman. Satu. Nah, terus kemudian yang kedua, kasus yang imam makmumnya lebih tinggi, terus kemudian imamnya di bawah, selama masih bisa diakses, tidak apa-apa asal tidak lebih dari 150 hasta. Berarti berapa tadi? 300 berarti 150 meter. 150 karena satu hasta itu setengah meter. Berarti kayak kalau jenazah sholat di Masjidil Haram, itu ada yang di lantai 9 kalau nggak salah, di hotel yang ada kacanya bisa ngelihat itu. Jumatan di situ bisa itu. Nah, itu karena kita bisa melihat akses gerakan imam melalui jendela itu jelas kelihatan. Terus juga di samping memang ada tangga-tangga penghubung sampai bawah kan. Ada tangga-tangga penghubung sampai ke bawah, maka itu tidak ada masalah. 9 lantai 9 itu kira-kira sampai 150 meter? Nggak sampai ya? Ya, nggak sampai. Berarti masih boleh. Tapi menjadi boleh asalkan itu aksesnya masih terlihat. Terus antar lantai itu ada tangga penghubung, terus kemudian sampai ke bawah. Syukur-syukur tiap lantai ada orang yang sholat. Itu malah boleh, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Tanpa ada sahabat yang menegur sama sekali. Terus yang terakhir, lalu bagaimana kalau seandainya yang seperti ini sama beberapa masjid yang posisi pengimamannya lebih tinggi daripada imam tadi itu. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasan di sini memang makruh, kecuali ada tujuan tadi itu. Nah, kalau tujuannya supaya makmum bisa melihat imam, gerakan imam dan seterusnya, nggih monggo. Tapi kalau itu nggak diperlukan, ya Pak, mahal juga sih biayanya kalau bongkar ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita cari siapa tahu ada pendapat yang meringankan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap sah sholatnya, nggak usah khawatir, tetap sah. Dan insya Allah ini bukan tinggi yang signifikan yang dimaksud. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Cuman kalau memang mau lebih menenteramkan hati ya diratakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di masjid itu dianggap tidak terputus jamaah. Ya, tidak dianggap terputus. Pertama gini, saya pernah juga sholat di paling atas pernah. Di Masjidil Haram itu sholat di paling atas saya pernah. Itu dianggap gak putus. Kenapa? Karena di lantai di bawahnya ada jamaah. Nanti di bawahnya ada jamaah lagi, di bawahnya ada jamaah lagi. Terus ada tangga-tangga penghubung. Nah, tangga-tangga penghubung, terus kemudian gerakan-gerakan yang masih bisa dimengerti gerakannya, karena orang yang softnya paling depan dia tetap bisa melihat gerakan imam yang di bawahnya. Nah, sehingga kemudian itu dia tidak dianggap putus, tidak apa-apa. Makanya tadi saya bilang hotel tadi itu yang di lantai 9 di hotel apa itu, saya pernah sholat di situ, ada kaca. Saya ngitung saat itu, ini meternya insya Allah masih memenuhi syarat, karena nggak sampai
berapa meter yang terputus satu. Yang kedua, dalam keyakinan saya, pertama ada tangga penghubung antara satu dan dua lantai di bawahnya itu. Terus kemudian ada setiap lantai itu jamaah yang ikut jamaah di Masjidil Haram itu. Di setiap lantai bawah itu ada. Walaupun mereka tidak berurutan, tidak tertib lah, tapi ada. Nah, sehingga kemudian insya Allah itu tidak terputus. Tapi yang pasti lagi yang di hotel itu karena ada kaca besar, terus kita bisa melihat langsung gerakan imam di bawah itu. Ya, jadi nggak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya paham. Ya. Ya. Iya, baik. Nggih, betul. Nggih. Jadi gini. Ada beberapa kawan itu yang mengamalkan hadis Nabi tentang begini. Kalau kalian jamaah dan masbuk tertinggal, maka segera ikuti posisi imam. Ada riwayat itu memang ada. Sehingga teman-teman ini yang berpegang pada hadis ini, begitu imam dalam posisi rukuk, dia langsung Allahu Akbar, langsung rukuk gini. Atau langsung sujud, Allahu Akbar langsung sujud, langsung rukuk. Nah, sebenarnya kalau kita gabungkan beberapa dalil, sholat itu kan permulaannya takbiratul ihram, akhirnya adalah salam. Pertanyaannya sekarang gini, ini pertanyaan hukumnya. Ketika dia takbir Allahu Akbar langsung ruku, atau Allahu Akbar langsung sujud, pertanyaannya gini, itu tadi takbiratul ihram apa takbir intikal? Itu pertanyaannya. Nah, supaya tidak ada kerancuan, dua dalil digabung, kewajiban takbiratul ihram dan keharusan mengikuti imam. Jadi yang sahih sebenarnya yang saya pahami ya, yang sahih adalah tetap takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru mengikuti imam, Allahu Akbar, supaya clear mana takbiratul ihram, mana takbir intiqal gitu. Karena ingat, sholat itu permulaannya takbiratul ihram, akhirnya adalah salam. Itu betul yang tadi itu. Kalau dalam pendapat yang saya pahami salah, yang saya pahami. Yang betul adalah takbiratul ihram dulu baru ikuti imam. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Boten salah. Memang itu salah dia. Nggih, betul. Nggih, monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang posisi lantai imamnya atas imam, maka pada saat itulah kita akan menggabungkan imam dengan imam. Namun untuk membedakan antara imam mimbar atau imam jadi dan lagi kita sudah nggak tahu atau mengerti apakah kalau kedudukan imam, posisi imam lebih tinggi daripada makmum itu sembarang atau akur, kita juga tidak tahu. Yang kedua, tentang tadi Pak Ustaz kan menjadi imam dengan nilai libur pengajian kami dibolehkan. Nah yang nggak boleh kan bagaimana? Yang ketiga, alhamdulillah Pak, imam-imam yang terdapat jadwal itu kita juga tentunya sudah menilai dengan teliti istilahnya. Imam yang terdapat di situ tidak ada yang suka menggoda orang lain. Yang kedua juga tidak ada yang suka senang meng-HP itu tidak ada. Yang ketiga juga tidak ada yang suka diri dan lain-lain yang kira-kira menjadi baik seorang yang menjadi imam. Karena itu alhamdulillah bahwa imam-imam yang kita itu alhamdulillah itu
Oke, baik. Yang pertama, jadi dulu mungkin karena ketidaktahuan atau karena kebutuhan ya dulu, karena kebutuhan. Ya secara umum ulama memakruhkan. Saya buka dalam beberapa pendapat ulama memakruhkan kecuali ada keperluan. Keperluan yang dimaksud misalnya supaya makmum bisa melihat imam. Yang kedua karena keterbatasan tempat. Nah, kalau tidak karena itu makruh secara hukum. Tetap sah sholatnya enggak. Cuman kalau untuk bongkar ini kan biayanya masih mahal nih. Nanti tunggu kalau aja. Dan untuk sementara jawabannya itu. Jadi memang kalaupun misalnya mau dihukumi, itu hampir semua ulama mengatakan makruh kecuali ada hajat. Ada hajat yang dimaksud misalnya adalah tadi karena supaya makmum bisa melihat imam. Yang kedua karena keterbatasan tempat tadi. Kalau tadi pertimbangan apa? Pertimbangannya karena apa? Tadi mimbar, apa? Atau karena ketidaktahuan ya. Ya itu sementara. Tapi saya ulang secara umum sholatnya tetap sah, tidak apa-apa. Jangan terus kemudian tidak sholat di sini mentang-mentang wah ini kayaknya jangan, tetap sholat sehingga ada masalah. Insyaallah. Dan kalau kita pakai menggunakan uruf itu standar umumnya gitu ya. Pengertian lebih tinggi itu apakah seperti ini? Ini saya kira enggak ini. Karena kalau menurut saya urufnya ini tidak lebih tinggi. Ini hanya sekedar karena disebut lebih tinggi itu kalau sampai tadi naik ke atas mimbar misalnya. Kalau ini insya Allah ini tidak lebih tinggi. Kan ada tempat sholat itu yang menggunakan mimbar misalnya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau ini insya Allah bukan. Dan kategorinya juga bukan mimbar ini. Kategorinya bukan mimbar ya. Cuman seperti lantai yang agak gini aja gitu aja. Insya Allah ya ini enggak makruh insya Allah yang begini insya Allah enggak. Kenapa? Karena enggak terlalu tinggi juga. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Pak? Imam. Oh ya enggak boleh. Yang enggak boleh itu kalau sampai menimbulkan fitnah Pak. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, kholwat, nggak ada siapa-siapa kecuali berdua dalam musola yang sepi, tidak boleh. Nah, itu saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz saya sholat di musola kantor, tiba-tiba ada akhwat masuk, minta jamaah dengan saya, sepi, boleh nggak Ustaz? Saya bilang jangan. Kenapa? Karena berdua, takutnya terjadi fitnah, saya bilang. Tapi kalau lebih dari 2 orang tidak apa-apa. Karena itu 2 orang khalwat, 2 orang laki-laki perempuan yang bukan mahram, itu khawatirnya terjadi fitnah itu ngoten yang nggak boleh. Tapi kalau banyak atau 2 orang lebih tidak ada masalah itu. Terus yang terakhir alhamdulillah kalau imamnya sudah diseleksi insyaallah. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ulang ya, ini untuk menenangkan jenengan berkaitan karena babnya pas menukik bab ini. Saya ulang insya Allah yang ini tidak masuk dalam kategori lebih tinggi dari makmum sebagaimana yang dalam hadis tadi. Karena yang dicontohkan berkali-kali itu betul-betul lebih tinggi sebagaimana di atas mimbar. Berarti tingginya itu mencolok gitu. Kalau ini kan cara berdiri sama rata insya Allah. Jadi nggak usah kepikiran bongkar ini, nggak usah. Insya Allah. Okay? Dan yang saya pahami juga hikmahnya tadi itu. Kalau posisi makmum lebih tinggi daripada imam, andaikan listrik mati itu masih bisa mengakses gerakan imam dari atas itu. Tapi kalau imam yang di atas, makmum di bawah, begitu listrik mati, monitor nggak terlihat, udah pasti buyar itu sholatnya itu. Yang di bawah buyar pasti itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Ustaz Hasan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Nggih. Oh, nggak ada iqomahnya? Iya. Di Sarina ya? Oke. Ada ya? Ya. Oh, tetap ada iqomahnya. Oh, nggak pakai sholat sunnah qobliyah. Itu apa? Asar, zuhur. Kalau sholat zuhur. Baik. Saya mau terangkan dulu. Ada beberapa masjid yang isya sama asar langsung iqomah ada. Karena mereka beranggapan bahwa qobliyah isya itu tidak muakkadah. Qobliyah asar juga tidak muakkadah. Sehingga dari adzan langsung iqomah. Kalau kita belajar fikih, walaupun itu tidak berdosa tapi tidak tepat. Yang tepat adalah membuat jedah antara adzan dan iqomah sebenarnya itu. Itu yang tepat itu. Membuat jedah antara adzan dan iqomah, itu yang tepat sebenarnya. Jadi kalau tidak membuat jedah itu walaupun tidak haram dan tidak berdosa, cuman kurang tepat. Yang tepat adalah dibuat jedah antara adzan dan iqomah walaupun hanya sekedar sholat 2 rakaat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.